saya kira ini juga sudah ya, ini kemarin saya menyampaikan konsep dasar ini sudah, kemudian ini juga sudah, ini sudah, kemudian ini juga sudah. Nah, saya kira ini kemarin belum sempat saya urai secara, saya ulang sedikit ini berkaitan dengan politik hukum lingkungan di Indonesia itu bisa ditemukan di mana. Ya. Nah, secara apa namanya spesifik sebetulnya politik hukum lingkungan itu bisa ditemukan di dalam pasal 28H ya, dan pasal 33 ayat 4 ya. Meskipun sebetulnya pasal 33 ayat 3 itu juga bisa menjadi dasar sebetulnya, bisa menjadi dasar dari politik hukum lingkungan dalam tanda petik ya, sumber daya alam di sana sebetulnya. Itu dikatakan bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Itu sebetulnya apa namanya juga menjadi landasan sebetulnya politik hukum lingkungan di Indonesia. Suara saya didengar ya? Saya lihat internetnya tadi agak ngadat tadi. Bisa terdengar ya? Bisa ya? Ini internet kita ini lagi kacau balau nih. Udah seminggu lebih, hampir 2 minggu ini kacau balau nih anunya ya. Tetapi sebetulnya secara lebih khusus ya, politik hukum lingkungan itu bisa ditemukan di dalam pasal 28H ya, dan pasal 33 ayat 4 ya. Jadi ayat 3-nya sebetulnya lebih sifatnya umum saja ya. Karena kalau kita telusuri original intent dari pasal 33 ayat 3 tidak kita temukan satupun statement spirit ya dari pasal itu yang bisa kita katakan sebagai sebuah politik hukum dari pengelolaan lingkungan. Wajar saya kira, kenapa? Karena tahun 45 ya, ketika menyusun pasal 33 itu sendiri yang dulunya hanya 3 ayat ya, ayat 1, 2 dan 3, persoalan lingkungan belum menjadi persoalan global ya, belum menjadi persoalan Indonesia ya. Global saja belum, apalagi Indonesia ketika itu ya. Persoalan lingkungan itu baru muncul sekitar tahun 50-an, 60-an, 70-an puncaknya sebetulnya ya. Puncaknya itu tahun 72. Ketika kita melaksanakan pertemuan pertama kali sedunia di Stockholm, Swedia tahun 1972. Dari sana sebetulnya persoalan-persoalan lingkungan itu menjadi sebuah persoalan yang sampai pada tataran global ya, dan Indonesia harus ikut di dalamnya. Jadi memang tahun 45 itu persoalan lingkungan belum ada. Sehingga wajar ketika menyusun pasal 33 itu tidak ada sedikit pun statement yang kita lihat di dalam rapat-rapat BPUPKI ya, itu menjelaskan tentang konteks lingkungan secara khusus. Mereka lebih banyak berkaitan dengan bagaimana mengelola. Dalam tanda petik mengelola itu lebih banyak diartikan sebagai sebuah memanfaatkan sumber daya alam itu untuk kesejahteraan, untuk kemakmuran. Nah, pasal 28 dulu juga tidak ada secara khusus berkaitan dengan lingkungan. Ya, karena dulu juga tidak ada ketentuan di dalam pasal 28 yang mengatur tentang HAM di bidang lingkungan hidup. Baru ada setelah amandemen keberapa ya, 4 apa tidak salah ya, pasal 28 itu diatur di sana pasal 28H mengatur tentang hak asasi manusia, salah satunya di bidang lingkungan hidup. Nanti dibaca, ini pasalnya silakan dibaca. Lalu berikutnya pasal 33 itu selain pasal 33 ayat 3 itu lebih spesifik lagi mengatur tentang lingkungan pada ayat 4 ya, pada ayat 4 di sana bahwa penyelenggaraan di bidang ekonomi ya, karena itu kebijakan ekonomi sebetulnya pasal 33 itu dikatakan dilaksanakan berlandaskan pada prinsip-prinsip banyak di dalamnya, antara lain saja prinsipnya prinsip berwawasan lingkungan dan
berkelanjutan. Jadi kalau dibaca pasal 33 ayat 4 itu adalah pasal tampungan, pasal keranjang, pasal gado-gado, pasal kompromi, ayat ya, ayat kompromi, ayat gado-gado, ayat segala macam di sana, ayat menampung kepentingan-kepentingan dalam tanda petik persoalan-persoalan persoalan-persoalan yang berkaitan dengan penguasaan terhadap sumber daya alam, ya, berkaitan dengan sistem pasar bebas, itu ada di ayat 4. Ya. Jadi ayat 4 ini memang sebetulnya kompromi, sebagaimana pernah saya katakan, antara ekonom ekonom Pancasila, katakanlah begitu ya, ekonom tradisional atau ekonom konvensional dengan ekonom modern, ekonom liberal tanda petiknya, digabung ya, ditemukan di sana dalam sebuah kompromi, yaitu ayat 4. Kalau Anda mau baca itu baca bukunya Jimli Asidiki ya, tentang konstitusi ekonomi, bukunya ya, di bukunya Konstitusi Ekonomi, atau kalau mau langsung baca di risalah ya, naskah komprehensif ya, pembahasan perubahan Undang-Undang Dasar 45. Itu nanti bisa ketemu di sana. Jadi kalau mau baca politik hukum itu nggak bisa kita cukup baca pasalnya saja ya. Harus sebagaimana Dworkin katakan, kita harus baca moral ya, the moral reading of Constitution. Tapi bukan Amerika ya, Indonesia kan gitu ya. Jadi Dworkin itu ada bukunya sebetulnya, dia bukunya tentang moral reading konstitusi Amerika ya. Nah, kita bagaimana kita membaca spirit ya, moral dari sebuah konstitusi, tentu nggak bisa cukup dengan baca undang-undangnya, nggak cukup dengan baca Undang-Undang Dasar 45-nya kan, harus baca apa yang tertuang di dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar 45 itu, harus dilihat perdebatan-perdebatannya, risalah-risalahnya, diskusi-diskusinya, asbabun nuzulnya di situ seperti apa. Ya, jadi kalau politik hukum ini kan sebetulnya bicara banyak tentang sejarah ya, bicara banyak tentang perdebatan-perdebatan, risalah-risalah, bicara tentang tujuan yang mau dicapai, arahnya kemana. Ya. Nah, dari dua pasal itu, ya, Indonesia layak disebut sebagai sebuah negara. Kalau baca bukunya Jim Lee tentang Green Constitution, ya, nuansa hijau Undang-Undang Dasar 45, kita dapatlah disebut sebagai sebuah konstitusi, kita disebut sebagai sebuah konstitusi hijau. Meskipun hijaunya mungkin hijau-hijau sedikit lah, ya, tapi sudah boleh dikatakan sebuah konstitusi hijau. Nah, sekarang untuk sampai di hijau benar tentu perlu sebuah proses ya. Nah, kita lihat Jim Lee ya, bukan Jim Lee, artinya sebelum saya menjelaskan tentang, menunjukkan tentang klasifikasi dari konstitusi di beberapa negara, konstitusi hijau itu tentu menjadi landasan politik hukum lingkungan modern. Artinya Nonsen mengatakan dia punya arah kebijakan lingkungan yang baik ketika di konstitusinya sendiri tidak memuat kebijakan-kebijakan atau tidak pro terhadap lingkungan. Nah, umumnya negara-negara modern sebetulnya telah menuangkan kebijakan lingkungan itu di dalam konstitusi, ya, kendati tingkatannya tentu tidak sama ya. Ada yang hijau mungkin betul ya, ada yang nuansa-nuansa hijau seperti kita gitu ya. Ada yang lengkap betul, ada yang cuma sedikit dicantolkan dalam kebijakan di bidang ekonomi seperti kita ya. Jadi ada yang khusus dan ada yang tidak. Tapi kita bolehlah mengatakan bahwa Undang-Undang Dasar 45 kita itu sudah memiliki sebuah arah ya, tentang konstitusi yang dikatakan konstitusi lingkungan atau konstitusi hijau. Kalau saya sih mengatakan istilahnya mungkin belum green ya. Kalau saya lebih pas mungkin mengatakan dia
konstitusi lingkungan oke. Ya, di dalamnya ada kebijakan-kebijakan lingkungan ada. Tetapi untuk kategori hijau, saya kira kita masih perlu sebuah kajian yang lebih dalam, saya kira, karena kita itu cuma dicantolkan sedikit ya di pasal 33 dan dicantolkan sedikit di pasal 28. Sedikit saja sebetulnya. Jadi kalau kita mau bilang hijau betul ya belum juga. Ya, jadi saya kira nanti kita lihat bagaimana sebetulnya kriteria hijau itu yang seperti apa. Nanti kita lihat di konstitusi kriteria-kriteria dari Jimli, kriteria-kriteria dari misalnya Mas Ahmad Santosa dan lain-lain. Kita lihat penggolongan-penggolongan itu. Tapi setidaknya kita bisa mengatakan bahwa kita sudah nuansa hijau. Oke, saya sependapat. Di bukunya Jimli memang judulnya, dia juga belum nampaknya, saya baru memahami tadinya saya kira nggak ada maksud. Tapi setelah saya coba pelajari, saya kira Pak Jimli sangat tepat memberikan judul bukunya itu nuansa hijau. Berarti kan belum hijau, kan masih nuansa. Ya, adalah hijau-hijaunya itu kira-kira begitulah ya. Tapi dia nggak mau mengatakan green constitution atau konstitusi hijau, enggak. Dia memang judul besarnya green constitution, tapi tetap di dalamnya dia katakan dia nuansa hijau Undang-Undang Dasar 45. Jadi Undang-Undang Dasar 45 kita belum hijau, masih nuansa hijau. Ya. Nah, tujuannya untuk apa di sana? Memberikan jaminan kepada warga negara ya, dan lingkungan itu sendiri untuk menuntut haknya. Ya, kewajiban negara untuk memenuhi tuntutan tersebut. Ya. Jadi ada kewajiban-kewajiban negara di situ. Ya, ketika diberikan hak ya, bagi warga, bagi lingkungan, ya, hak bagi warga negara itu adalah hak konstitusional warga negara, ya, hak konstitusional warga negara, juga hak konstitusional dari lingkungan itu sendiri. Ini hak objektif namanya. Nah, jadi di sana tujuannya itu. Nah, kita lihat sebetulnya versinya banyak, ya, ada beberapa versi, ya. Jimli membagi ada 4. Ya, ada 4 bukunya Green Konstitusi. Jadi saya tertarik, Jimli ini kan sudah mengeluarkan buku konstitusi apa satu lagi kemarin ya, ekonomi. 2 setidaknya. Tapi yang terbaru kalau tidak salah dia juga mengeluarkan semacam apa, lupa saya. Ya, ada yang menulis tentang konstitusi agraria. Ya, menulis tentang konstitusi agraria artinya konstitusi yang memuat tentang kebijakan-kebijakan agraria. Jadi kalau dibilang konstitusi ekonomi itu apa? Konstitusi lingkungan itu apa? Artinya konstitusi yang memuat kebijakan-kebijakan lingkungan. Kalau disebut konstitusi ekonomi itu apa? Artinya konstitusi yang memuat tentang kebijakan-kebijakan di bidang ekonomi. Jadi gampang kan seperti itu ya. Nah, kalau Jimli mengatakan yang memuat ketentuan spesifik mengenai perlindungan lingkungan, dia contohkan itu Spanyol. Ya. Konstitusinya Spanyol. Dia merupakan konstitusi yang sudah memuat tentang apa namanya ketentuan-ketentuan yang secara khusus memang. Kalau kita kan hanya ditempelkan dari kebijakan ekonomi, hanya ayat 4 ya. Ditempelkan dari kebijakan ekonomi dan ditempelkan dari kebijakan tentang HAM. Ya. Tidak pasal khusus kita itu. Ya. Lalu yang kedua, mengintegrasikan ketentuan mengenai lingkungan dalam ketentuan mengenai HAM. Saya kira kita merupakan salah satu ya, tapi Jimli hanya menyebut Polandia. Ya, kita saya kira menjadi salah satu juga yang menempelkan, ya, mengintegrasikan ketentuan lingkungan dalam HAM. Kan ada pasal 28 kan HAM semua. Salah satunya HAM di bidang lingkungan. Kalau saya mengatakan Indonesia masuk juga sih kriteria 2 ini sebetulnya.
Lalu yang ketiga, hanya mengatur lingkungan hidup secara implisit atau menentukan jaminan hak asasi tertentu dapat dipakai untuk kepentingan perlindungan lingkungan. Nah, ini dia baru beri contoh Indonesia. Jadi secara implisit dari mana? Dari pasal 33 ayat 4. Kemudian menentukan jaminan HAM tertentu, HAM lingkungan. Ya, artinya kalau saya sih bisa jadi pengertian ini sama, tapi saya mengatakan yang dua juga masuk sebetulnya. Ya. Dia berikan contoh Indonesia dengan pasal 28H dan pasal 33. Jadi kalau Jimli mengkategorikan kita kategori 3. Ya. Artinya konstitusi kita hanya mengatur lingkungan hidup secara implisit. Di mana itu kalau kita lihat? Ya ada di pasal 33. Ya. Secara implisit, tidak khusus ya. Dan atau menentukan jaminan HAM di pasal berapa? Pasal 28H. Yang keempat, mengaitkan kebijakan lingkungan dengan tanggung jawab negara untuk melindungi dan melestarikannya. Contohnya konstitusi Portugal. Jadi kita itu masuk kategori yang ketiga, ya versi Jimli. Kalau saya sih bisa mengatakan kita bisa masuk versi 3, bisa juga sebagian masuk versi 2. Ya. Ini hanya pengelompokan saja, tidak ada tidak dimaksudkan ini sebagai hierarki. Ya. Dia kategori 1 spesifik, kategori 2 integrasi, kategori 3 kalau kita melihat ini sebetulnya kita masuk kategori 4 harusnya. Sorry, maksud saya kalau mau diurutkan harusnya kita tuh nomor 4. Nomor 3 itu yang mengaitkan kebijakan lingkungan dan tanggung jawab negara. Baru nomor 4 yang harusnya kita, tapi Jimli menempatkan nomor 3. Saya kira berarti ini kan tidak ada 1, 2, 3, dan 4. Ya. Tidak ada prioritas, tapi hanya nomor saja, tidak punya makna. Ya. Nah kita lihat yang Mas Ahmad Sentosa ini sudah punya level, punya makna, level 1, level 2, level 3, level 4. Ya. Mas Ahmad Sentosa mengatakan bahwa yang paling tinggi derajat konstitusi di bidang lingkungan itu adalah pengakuan terhadap hak dari lingkungan itu sendiri, ya hutan, tambang dan seterusnya ya, hutan, tambang, satwa itu punya hak diatur secara khusus. Kemudian hak-hak subjektif itu hak dari perorangan, tapi juga diiringi dengan kewajiban kemasan khusus environmental charter atau charter for nature. Kita ya belum sampai di sini. Kita belum mengatur hak alam itu di situ belum ada. Kita belum mengatur piagam lingkungan itu di depan konstitusi khusus itu nggak ada juga. Kewajiban memang ada sedikit tentang arah pola pembangunan ekonomi sebetulnya ya. Arah dari pola pembangunan ekonomi terkait lingkungan itu ayat 4 tadi itu. Ya. Jadi kita nggak bisa masuk kategori 1. Ya. Kemudian kategori 2 tinggi. Ini hak alam dilepas ya, jadi hak alamnya nggak masuk karena itu yang tertinggi kan. Nah yang kedua ini hak subjektif, kita ada sebetulnya hak subjektif itu ya, hak subjektif itu sebetulnya ada kita, itu hak manusia sebenarnya di sana. Kewajiban negara kita nggak ada. Ya. Arah dari pola pembangunan berkelanjutan ada, tetapi tidak dalam kemasan khusus seperti itu. Kita hanya nempel di kebijakan ekonomi hanya sedikit pula di ayat 4. Jadi kita nggak bisa masuk kategori 3. Ya. Kategori 3 ini cuma nggak ada hak
hukum, ya, dari lingkungan aja. Tapi yang lain masih tinggi semua itu. Ya, ada kewajiban negara secara khusus, ada pola pembangunan berkelanjutan dalam sebuah kemasan khusus, biasanya dalam environmental charter atau charter for nature di dalam undang-undang dasar, dalam pembukaannya itu. Kita sih sebenarnya singkat, ada sih secara singkat, teman tidak seperti khusus seperti ini. Kita katakan kan di dalam pembukaan kita bahwa salah satu tujuan negara itu adalah melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia. Kan nggak ada lingkungannya. Meskipun kita bisa tarik sebetulnya sebuah interpretasi di sana bahwa segenap tumpah darah, gitu, melindungi segenap bangsa dan tumpah darah itu ya lingkungan hidup itu sendiri. Tapi kan tidak bahasa yang eksplisit lingkungan gitu, tidak. Ya. Kemudian yang ketiga, kategori memadai, memuat hak subjektif plus kewajiban negara dalam pasal khusus, kita nggak ada juga. Ya. Kita itu kalau nggak nomor 4, nomor 5 kita itu. Nah, nomor 4 kita katakan kategori sedang. Jadi Indonesia itu masuk kategori sedang, memuat hak subjektif, ya kan, jadi dikatakan tadi kan hak asasi manusia tadi, misal 28H, lalu kebijakan ekonomi nempel sedikit polanya di dalam pasal 33 ayat 4. Tapi tanpa kewajiban negara dalam pasal-pasal khusus. Nggak ada. Di sana mewajibkan negara untuk berbuat A, B, C, D itu di dalam konstitusi, dalam konteks lingkungan tidak ada. Jadi kita masih masuk kategori sedang lah ya. Syukur-syukur sudah memuat pasal 28H dan pasal 33 ayat 3 dan ayat 4. Makanya kita dikategorikan sebagai kategori sedang. Ya. Kalau yang nomor 5 ini yang enggak sama sekali, ya kita masuklah yang nomor 4, ya. Jadi masuk ke kategori nomor 4. Berarti kita, ya, kalau misalnya ada perubahan konstitusi, kita masih bisa sebetulnya mengarahkan setidaknya kita masuk level 3. Ada hak-hak subjektif yang sudah ada sekarang, tinggal dilengkapi saja dengan kewajiban negara dalam pasal-pasal khusus. Ya, kita kan belum. Ya, jadi sebenarnya kita bisa tingkatkan sedikit, sudah bisa masuk ke, kalau masuk level 1 dan 2 saya kira pasti banyak perdebatannya nanti. Ya, saya kira kita cukup masuk di level 3. Ya, dan sekarang kita masih hanya ada di level 4. Ya. Kira ini lewat saja cepat ya. Nah sekarang secara konstitusional ya saya kira selain untuk pembangun sistem hukum nasional juga ditujukan untuk kesejahteraan secara berkelanjutan. Dinamika politik hukumnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan ya. Jadi ini sudah ada ya. Nah, sekarang saya buka dulu diskusinya ya untuk kalau ada yang ingin didiskusikan. Sebelum sedikit saya singgung nanti materi yang berikutnya, saya juga nggak bisa maksimal materi berikutnya ini karena atau ini sangat tidak terlalu banyak kelihatannya ya. Tapi sebentar, ini ada yang saya takut sekali sekarang ada yang belum saya rubah lagi ini. Udah ya. Ini sekarang banyak benar yang peraturan baru berubah ini. Oke, saya kira itu dulu kalau memang ada yang ingin ditanyakan saya persilakan ya. Bentar dulu saya lihat. Saya kira itu dulu ya. Mungkin saya waktunya juga nggak banyak ya tadi karena saya sudah janji aja mau masuk. Nanti materi yang satunya karena agak saya kira minggu depan sajalah materinya.
saya kira cukup setengah jam perkuliahan kita. Saya minta apa namanya nanti dibuka di virtual class saja. Tapi sebelum saya tutup, saya persilakan kalau ada yang ingin ditanyakan. Saya persilakan kalau ada yang ditanyakan. Ini saya belum stop. Share screen-nya masih ada. Saya kira ini dulu ya. Saya materinya nanti yang satunya lagi nanti minggu depan saja. Mudah-mudahan minggu depan tidak ada halangan untuk memberikan. Saya dikejar-kejar 2 kegiatan yang harus saya sampaikan. Makanya saya ini lagi berantakan meja saya ini lagi nih untuk saya lagi menyusun, ditugaskan oleh Pak Rektor sebenarnya salah satu tim sih, bukan saya sendiri ya. Saya ini hanya satu bagian kecil saja di bidang RPJP, persiapan PTNBH kita di Universitas Lampung sedang mempersiapkan perguruan tinggi negeri berbadan hukum. Saya lagi menyiapkan salah satunya bagian kecil ya, tidak semua, kalau semua mabok ya, dari rencana pengembangan di bidang akademik ya, di bidang akademik. Saya persilakan ini ada Orima, ada Mary Farida, ada Desman, ada ini cuman masuk 4 orang ya. Dari awal tadi sampai dengan sekarang hanya 4 ekor ya, 4 ekor. Orima? Hidupkan anunya, hidupkan. Silakan Desman. Di sini kan kalau kita lihat 4 model dari penuangan kebijakan menurut Ahmad Santosa itu kan kita ada di level keempat ya Prof ya. Jadi kan itu masih hak yang subjektif tapi tidak mengatur secara khusus gitu mengenai kewajiban negara gitu kan Prof. Nah yang ingin saya tanyakan itu misal nih kita konstitusi tidak memuat secara secara rinci mengenai kewajiban negara, tapi dibuktikan lewat kebijakan gitu Prof. Misalnya seperti reboisasi gitu Prof. Itu gimana Prof? Itu artinya kan kalau menurut saya kita itu nggak harus naik ke level 3 gitu Prof. Seperti itu Prof. Terima kasih. Ya, Bu. Kewajibannya tidak harus detail seperti itu. Kalau itu kan nanti bisa undang-undang. Ya, artinya di sini ya, harusnya ada policy ya, ada kebijakan di dalam Undang-Undang Dasar itu ya, yang menjelaskan bahwa negara itu punya kewajiban dalam melindungi bumi, air, kekayaan alam ya. Sekarang kan hanya sedikit saja kan di pasal 33 itu ayat 4 sumir sekali. Coba nanti dibaca di ayat 4 itu. Ada nggak dia bilang bahwa kebijakan-kebijakan negara di ayat 4 itu yang mengatur bahwa misalnya pembangunan itu harus begini ya, nggak ada. Dia hanya dilaksanakan bahwa saya lupa persis bunyinya, tapi kira-kira bahwa perekonomian itu selain dilaksanakan berdasarkan prinsip efisiensi segala macam, ditambahkan di dalamnya cuma ditambahkan sedikit tentang wawasan lingkungan dan berkelanjutan. Hanya itu saja. Apakah dari situ ada implikasi lain di ketentuan itu, misalnya negara menjamin misalnya bahwa semua warga negara dapat ini, negara menjamin bahwa kegiatan-kegiatan perekonomian harus begini, nggak ada. Ya, tetapi bukan berarti kita tidak punya. Dari ketentuan umum yang ada ditempelkan sedikit itu, ya kita bisa merumuskan itu dalam undang-undang tersendiri. Ini kan hanya level-level ya, bukan berarti kita tidak punya. Itu hanya level atau tingkatan dari sebuah konstitusi. Ya, kita masuk kategori yang sedang. Apakah pengertian sedang ini kita tidak punya sama sekali? Ya tidak juga. Artinya memang kita memang tidak harus naik ke yang level 3, tidak harus. Tapi kalau sudah naik ke level 3 langkah lebih bagus. Ya. Nah, cara kita mengatasinya karena kita tidak di level 3 itu, ya, maka kewajiban negara dalam pasal-pasal khusus itu kita tuangkan di dalam undang-undang. Ada undang-undang lingkungan, ada undang-undang kehutanan,
Ada undang-undang minerba, disitulah kewajiban negaranya ada. Tetapi alangkah lebih bagus misalnya kewajiban negara itu ya masuk di dalam konstitusi, tidak harus. Tapi kalau kita punya level 3 alangkah bagus gitu ya. Jadi gitu aja. Kita memaknainya, tidak harus kita masuk level 3. Dan tidak bisa jadi alasan kita mengatakan kalau kita nggak level 3, kita nggak kuat melaksanakan itu. Nggak juga. Ya. Jadi pintu masuknya sudah ada. Ya. Pintu masuknya kita itu pertama di pembukaan. Pembukaan itu ada tujuan negara. Tujuan negaranya dikatakan melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia. Coba, kalau bukan kita yang orang-orang diajarkan tentang hukum lingkungan, diajarkan tentang politik hukum lingkungan, nggak nyambung itu. Apakah iya itu untuk lingkungan? Orang bahasanya cuma melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia. Melindungi segenap besar dan tumpah darah itu kan penafsirannya sangat luas kan. Tapi karena kita belajar hukum lingkungan, kita belajar politik hukum lingkungan dan sumber daya dan agraria, ya itu harus kita artikan sebagai politik hukum agraria dan sumber dan lingkungan hidup ada di situ. Kan kalau bahasanya kan sumir sekali sih. Melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia. Tapi lagi-lagi kalau mau disebut luar biasa ya, seperti itu, dia bisa menampung semua aspek kebijakan di bidang tumpah darah itu kan. Segenap bangsa masuk. Ya. Jadi artinya di situ bisa menjadi politik, itu bisa menjadi politik tentang kewarganegaraan. Ada di sana kan, melindungi segenap tumpah darah. Melindungi segenap bangsa. Bangsa apapun di Indonesia harus dilindungi. Itu kan bisa berkaitan dengan politik tentang kewarganegaraan di sana. Ya. Politik tentang kependudukan ada di situ. Tumpah darah, ya, masuk lingkungan. Tumpah darah itu kayak apa? Apakah pertempuran? Ya, bukan kan? Jadi semua isi yang ada maksudnya kan di situ. Itu pun sudah bisa jadi landasan sebetulnya. Tapi ini dicerminkan lagi di pasal 33 ayat 3 dan pasal 28. Tetapi ya lagi-lagi kalau mau ya kuat ya tentunya jaminan konstitusi itu akan lebih kuat kalau dia dimuat dalam pasal-pasal yang khusus gitu ya. Jadi Desmond, apakah kita harus naik? Tidak harus, betul, memang tidak harus naik. Tapi alangkah lebih baik kalau konstitusinya sudah kuat di bidang itu. Itu kan tidak hanya memuat tentang lingkungan. Ya. Dia memuat segala aspek. Bisa jadi pemikirnya waktu itu baru sampai di tahap itu. Nah, iya kan? Bisa jadi pemikirnya ketika itu baru sampai di tahap yang itu. Nanti kita lihat perubahan konstitusi ini seperti apa nanti yang ke depan. Ya. Undang-Undang Dasar 45 itu kan tidak harga mati kan, bisa diamandemen sampai ke berapa kali juga bisa. Ya, sekarang sedang digagas itu kan amandemen yang kelima. Cuman saya nggak tahu ada masalah apa sehingga belum terlaksana. Kalau saya lihat sih salah satu alasan kenapa belum dibuka amandemen kelima itu dikhawatirkan ada gagasan lain yang melebar bahkan radikal dalam rangka perubahan Undang-Undang Dasar 45. Karena begitu dibuka kan, ini begitu kerannya dibuka kan semua mau masuk, ya semua mau masuk. Tadinya sebenarnya sudah lama sebetulnya DPD itu minta penguatan, ya. Dewan Perwakilan Daerah itu minta penguatan hak dari DPD semacam bikameral gitu ya. Jadi kan, tapi kan sampai sekarang kita mau dibilang bikameral juga bukan kan gitu ya. Karena Dewan Perwakilan Daerah itu ya hanya sampai kepada pemikiran-pemikiran, gagasan, tapi tidak sampai pada ketok palunya nggak ikut. Jadi kita tidak seperti di Amerika punya Senat
Ya, Senat kita, DPD kita haknya tidak seperti Senat di Amerika. Itu ya. Saya kira itu ya. Jadi tidak harus ya Randy ya, tidak harus Dewa Desman ya. Tapi kalau memang kita bisa punya ketentuan lebih khusus tentang itu ya lebih bagus. Tapi kalau enggak ya inilah kita kembangkan, kita tuangkan di dalam undang-undang yang terkait dengan lingkungan hidup. Kehutanan, undang-undang minerba, undang-undang kelistrikan, macam-macam. Ya, di sana diatur kewajiban-kewajiban negara seperti apa di sana. Ya. Di undang-undang agraria juga sudah ada kewajiban negara kan? Kewajiban negara itu di undang-undang agraria itu ada diatur, termasuk negara wajib misalnya untuk melindungi hak milik atas tanah, baik yang memiliki fungsi ya terkuat terpenuh itu maupun fungsi sosial. Ya, jadi di sana sudah diatur sebetulnya, tetapi memang dalam konstitusinya yang belum diatur secara khusus. Tidak harus rinci ya, konstitusi nggak perlu rinci ya, karena konstitusi kalau rinci nanti malah undang-undangnya kehilangan substansi nanti. Hal-hal dasar saja, prinsip-prinsip saja yang diatur dalam konstitusi itu. Ya. Nanti kalau mau bisa dipelajari materi muatan konstitusi itu apa. Buka di undang-undang 11/2012 ya. Atau bukunya si Maria Farida Indrati ya bukunya. Saya kira di situ sudah jelas materi muatan konstitusi itu apa. Boleh sampai kewajiban negara diatur secara khusus, tapi tidak detail, hanya hal-hal yang dasar saja ya, yang fundamental. Ya. Saya kira itu. Dari Mary atau dari satu lagi siapa? Keluar ya satu ya. Ini saya masih ada nggak? Oh, masih ada. Al-Fayat. Ini Al-Fayat nih Fayat ya? Fayat ya? Iya, Prof. Coba lihat brewoknya masih ada nggak? Ya, saya kira itu. Ya. Ada tambahan atau ada pertanyaan dari Al-Fayat, dari Mary, dan dari siapa nih tadi? Rima. Ya. Cukup, Prof. Ada? Siapa? Cukup. Oke, cukup ya. Nanti minggu depan lagi ya kita lanjutkan. Saya kebetulan lagi serius tadi itu ya. Cuman karena Pak Agus tadi negur saya, kok saya belum dipindah ke break room. Oh ya, saya lihat di jam 2 ini. Jadi saya langsung, tapi saya tadi sudah cekkan kalian, tolong saya diingatkan kalau saya kelewatan tadi, karena takutnya serius lagi buka ini pasal-pasal ini. Saya kira itu dulu ya, nanti mohon maaf, ini minggu depan kita lanjutkan lagi, materinya bisa lebih. Tapi biar bisa berkembang, kalian juga baca materinya, jadi bisa bertanya, bisa diskusi sebetulnya ya. Bila perlu kalian coba searching ya, konstitusinya Spanyol itu kayak mana, coba searching konstitusinya Portugal itu kayak apa yang dibilang khusus segala macam ini, iseng searching konstitusi Polandia, konstitusi Spanyol, itu bisa dibaca kira-kira seperti apa. Oh iya, ada ini katanya. Sekarang kan enak sih, sebagian sudah bisa di searching ya. Lewat internet semua gampang kok. Cukup ya, kalau cukup kita akhiri dulu pertemuan kita pada hari ini, sampai ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya keluar ya. Ini kok nggak bisa nih, gimana? Full screen. Ya.